Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku semua, apa kabar kalian semua di sana? Aku doakan semoga kalian tetap sehat selalu ya. Oke, walaupun aku tidak tahu di mana kalian berada, mungkin kalian ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, atau Pulau Jawa. Titip salam buat kalian semua ya. Oke, di video kali ini aku kembali lagi mencukur rambut dengan model 2 jari ya. Oke, dan untuk pertama aku gunakan sepatu ukuran nomor 2 dulu ya, dengan tuas ke depan. Nah, digosok seperti ini, jangan terlalu full ke atas ya, tapi cuman setengah aja ya, atau separuh. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, langsung kita lanjut untuk bagian belakangnya ya teman-teman ya. Ini kalau dilihat-lihat masih seperti mulet ya jadinya, tapi ini nanti tidak aku buat mulet, tapi akan aku buat 2 jari ya. Oke, dan untuk bagian belakang juga masih sama ya, menggunakan ukuran nomor 2 dengan tuas ke depan. Oke teman-teman, jadi cara memotongnya ini harus pakai teknik juga ya. Saat udah nyampe atas, nyampe sisir itu agak diangkat. Nah, klipernya nah itu agak aku angkat dikit. Nah, gosok angkat itu ya, agak dikeluarkan ya. Nah, seperti ini agak dikeluarkan, jangan terlalu lurus ke atas ya. Nah, agak dikeluarkan gitu loh, pas udah nyampe sisir gitu. Nah, itu pas bareng sama sisir agak dikeluarkan. Nah, seperti itu, paham ya teman-teman ya. Jadi supaya hasilnya tuh bagus, jadi dari bawah tipis ke atas lebih tebel gitu loh. Jadi nanti jadinya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, dan untuk selanjutnya langsung aku gunakan 0 clipper ya, dengan tuas ke depan. Ini digosok kurang lebih 2 cm aja, nggak usah terlalu tinggi ya teman-teman ya. Sama untuk samping bagian kiri pun sama ya. Ini digosok kurang lebih berapa ya, 2 atau 3 cm mungkin ya. Jadi nggak usah terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti jadi nggak ada gradasinya ya, nggak ada garis batasnya ya, nggak ada tingkatannya lah. Dari tipis langsung ketemu tebel, jadi nanti kesannya nggak rapi ya. Kan dari tipis harus tebel, jadi ada tingkatannya gitu, ada gradasinya, bergradasi. Kalau orang-orang bilang bahasa singkatnya gradasi. Kalau yang nggak tahu gradasi ya tingkatan gitu ya. Oke, dan untuk selanjutnya langsung aku gunakan sepatu ukuran nomor 1, tapi ini tuasnya langsung aku kedepankan aja ya. Cuman buat teman-teman yang mungkin masih ragu ya, teman-teman bisa tuasnya bisa dikebelakangkan dulu ya, jangan langsung ke depan, karena kalau ke depan itu langsung ke depan, kalau terlalu kelewat ke atas itu nanti akan fatal ya, kelewat ya, jadi nanti gradasinya kurang bagus. Nah, oke, setelah itu langsung aku gunakan 0 clipper dengan tuas ke belakang atau 0,5 untuk menghilangkan gradasinya atau garis batasnya ya, jadi supaya garis batasnya itu hilang. Oke teman-teman, saat proses penghilangan gradasi itu teman-teman harus fokus dan teliti ya, harus teliti ya, jangan sampai melenger ya. Jadi harus fokus, karena kalau salah dikit aja ini udah fatal teman-teman. Hasilnya tuh gimana ya, hasilnya nggak rapi. Jadi pas penghilangan gradasi ini sebenarnya paling sulit sih ya, walaupun seperti aku ini yang walaupun sudah bisa, maksudnya ibaratnya sudah lincah gitu ya, tapi saat proses penghilangan garis batas ini tetap harus fokus teman-teman. Jadi nggak bisa misalkan kita sambil main HP atau sambil melenger gitu, nggak bisa kalau menghilangkan garis batas ya. Jadi harus benar-benar fokus. Jadi menghilangkan garis batas itu ibarat kayak kita naik motor dalam kecepatan tinggi gitu loh. Jadi kita harus fokus banget, nggak boleh melenger. Kalau melenger nanti bisa nabrak atau gimana ya. Sama menghilangkan garis batas, kalau melenger nanti bisa puak ya, jadi kayak pitak gitu. Jadi memang harus fokus banget ya, nggak boleh melenger. Oke, dan seperti inilah teman-teman, garis batasnya udah kelihatan hilang ya, udah nggak kelihatan lagi ya, udah mulai hilang ya. Bisa teman-teman lihat garis batas untuk yang bagian samping dan untuk bagian belakang itu sudah mulai hilang dan sudah bisa dikatakan rapi gitulah ya. Nah, seperti ini tuh udah mulai hilang. Nah, udah mulai hilang ya teman-teman ya. Oke, nah buat teman-teman paham ya, semoga teman-teman cepat bisa. Jadi di sini aku gunakan, semoga kalian cepat bisa ya. Jadi aku ingin berbagi ilmu kepada kalian supaya ilmu yang aku miliki, yang aku dapatkan
bisa bermanfaat untuk semua orang. Jadi bukan cuma bermanfaat untuk diri saya sendiri saja ya, tapi bermanfaat untuk orang lain juga. Karena kan kalau kita mempunyai ilmu atau mempunyai keterampilan kan harus disebarkan ya, harus diamalkan gitu ya, jangan cuman dipendem untuk diri sendiri aja gitu, supaya ilmunya lebih bermanfaat. Jadi di sini aku ingin berbagi ilmu kepada kalian ya, buat kalian yang mungkin pengen jadi tukang cukur, punya cita-cita pengen buka barbershop tapi kalian belum bisa nyukur. Nah ini kalian bisa, nggak perlu les jadi tukang cukur gitu ya, gitu loh, nggak perlu sekolah barber. Nah di sini teman-teman bisa belajar gitu loh, nggak perlu bayar gitu nggak perlu bayar magang di tempat barbershop itu nggak perlu. Jadi teman-teman bisa belajar lewat video ini. Tapi bila teman-teman ingin lebih detail lagi atau lebih perfect lagi, lebih jelas lagi ya, teman-teman bisa magang atau les ya, les di barbershop gitu loh. Apa sih namanya, training. Nah bisa training di sana ya, tapi mungkin biayanya agak mahal sih biasanya. Jadi kalau teman-teman konsisten, teman-teman telaten, sebenarnya teman-teman bisa belajar di sini sih. Buat teman-teman yang ingin buka pangkas rambut di depan rumah atau di perkotaan ya, kalau teman-teman tinggal di perkotaan ya beruntung ya, termasuk beruntung ya, karena teman-teman bisa mempunyai peluang yang bagus untuk membuka usaha jasa pangkas rambut. Karena kalau di kota itu kan peluang ramainya lebih pasti ya, lebih pasti ramai daripada di kampung ya. Kalau aku kan di kampung ya, jadi ramai tapi nggak terlalu ramai banget, beda dengan di kota ya. Jadi buat teman-teman yang tinggal di kota ya, manfaatkan tempat tinggalnya buat usaha. Karena kalau tempat tinggal yang strategis di pinggir jalan, tapi nggak di pinggir jalan, tapi nggak buat manfaatkan di usaha ya, itu sangat rugi ya teman-teman. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan ya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi ini tinggal kita cukur bagian atasnya ya. Jadi untuk mencukur bagian atas ya teman-teman harus tanya dulu ke pelanggan ya, atau ke customer ya, mau cukurnya seberapa. Misalkan dia mintanya dikit ya teman-teman cukur dikit, kalau dia mintanya banyak ya teman-teman cukur banyak. Jadi jangan dia mintanya dikit teman-teman nyukurnya banyak, itu jangan ya, nanti dia bisa kapok ya. Jadi mungkin teman-teman bermaksud nih, misalkan gini, wah ini harus cukur banyak biar rapi nih, tapi teman-teman nggak bisa seperti itu. Niatnya baik, nanti malah si pelanggan ini kapok gitu loh. Jadi kita harus menuruti pelanggan, mau hasilnya bagus atau nggak bagus, rapi atau nggak rapi, mau jelek seperti apapun, teman-teman harus menuruti keinginan pelanggan gitu loh. Karena pelanggan adalah raja ya. Jadi walaupun hasilnya jelek, tapi si pelanggan mintanya segitu, misalnya mintanya dikit aja bang, padahal hasilnya jelek, tapi pelanggan itu merasanya bagus gitu loh. Jadi dia pasti bakal balik lagi gitu, walaupun misalkan temen dari pelanggan itu bilang, kamu kok cukurnya kayak gitu sih, nggak bagus, si pelanggan itu tetap nggak percaya. Jadi dia tetap akan merasa kalau rambutnya itu bagus ya teman-teman ya. Jadi walaupun mungkin hasilnya aku bilang tadi jelek, tapi si pelanggan ini akan merasa bagus, nggak bakal percaya. Mau 1000 orang bilang dia jelek nggak bakal percaya, dan dia pasti akan balik lagi ke tempat cukur teman-teman, aku berani jamin deh. Soalnya kebanyakan seperti itu teman-teman. Jadi kadang seperti ini nih, ada nih misalnya anak cukur, terus ibunya minta dicukur pendek, udah itu cukur pendek aja, tapi anaknya mintanya dikit aja. Itu nanti kalau kita menuruti keinginan ibunya, itu nanti anaknya bakal kapok. Jadi dia kapoknya bukan ke ibunya tapi ke kita. Aku pernah mengalami seperti itu. Jadi biasanya aku nyukur walaupun si ibu dari pelanggan ini minta dicukur banyak, tapi aku tetap menuruti keinginan si anak tersebut gitu loh, supaya tetap balik lagi gitu. Jadi lebih utamakan keinginan anak ini. Kalau menuruti ibunya nanti dia bakal kapok. Soalnya kebanyakan pelanggan yang datang ke tempat aku, ketika aku menuruti keinginan ibunya, itu pasti nanti dia akan kapok, nggak balik lagi. Padahal ibunya yang nyuruh, tapi kapoknya nggak ke ibunya tapi ke akunya gitu loh. Jadi memang teman-teman harus menuruti keinginan pelanggan ya, walaupun keinginan anak ini ya, walaupun mungkin
diantar sama bapaknya, terus bapaknya minta cukurnya, udah itu dipendekin aja, dihabisin, tapi anaknya nggak mau gitu loh. Jadi teman-teman turuti aja keinginan anaknya gitu loh. Orang anaknya minta segitu ya udah segitu, daripada nanti dia nangis terus kapok atau dia berontak. Kebanyakan kalau aku menuruti keinginan bapaknya, bapak dari pelanggan ini, pasti dia nangis dan nggak bakal balik lagi. Itu kebanyakan seperti itu. Jadi kita memang harus benar-benar menuruti keinginan pelanggan tersebut ya. Jangan sampai pelanggan itu menjadi kapok ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, berdasarkan pengalaman aku yang sudah memotong rambut puluhan tahun ya. Dari pertama aku mencukur rambut itu dulu pernah kerja potong rambut itu tahun berapa ya, 2010 kalau nggak salah ya. Jadi mungkin udah berapa, kalau sekarang 2010 berarti 14 tahun aku udah nyukur, 14 tahun, jadi udah lama ya. Oke, dan seperti inilah hasilnya teman-teman, potong rambut model 2 jari atau 3 jari. Jadi buat teman-teman, aku ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel ini sampai bisa berkembang sejauh ini. Semoga channel ini bisa berkembang lebih jauh lagi ya. Dan pastinya tanpa dukungan dari kalian, channel ini nggak bakal berkembang sampai sejauh ini. Oke, terima kasih banyak teman-teman, dan kini aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-temanku semua.